Jadi dia merujuk ke pasal 197 huruf A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal konteks dari pasal tersebut adalah money politik. Enggak Pak, tenang, masyarakat nggak golput. Masyarakat akan menggunakan hak suaranya untuk mencoblos semua paslon biar ketiga-tiganya ini nggak berantem ya, biar adil gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Kita akan membahas lagi soal Pilgub DKI yang rame banget ya. Gerakan coblos semua ini malah justru semakin masif teman-teman semua. Bahkan emak-emak turun ke jalan membawa banner dan mencoblos semua. Wah. Dan ini pun yang akhirnya membuat KPU ketar-ketir. Para elit partai ketar-ketir. Karena ini kalau terjadi benar sangat sungguh memalukan guys. Bahkan KPU pun menghimbau untuk para influencer ataupun orang-orang yang mencoba untuk mempromosikan golput ataupun coblos semua akan dipidanakan. Ini berarti kan bentuk kepanikan ya teman-teman semua. Padahal kan boleh sih mengkampanyekan, yang penting tidak pas hari H gitu ya. Nanti akan dijelaskan juga lah ya sama netizen ya. Nah, kalau menurut kalian gimana para penonton setia Prayoga Muhammad? Coba dong komen gitu. Menurut kalian bagaimana? Apakah akan coblos semua atau memilih salah satu paslon? Karena sampai per hari ini pun ya kan kita belum tahu nih menentukan siapa pasangan yang paling tepat. Karena memang kita mendukung Pak Anies Baswedan. Sementara Pak Anies tidak bisa masuk dalam pertandingan Pilgub tahun ini ya. Kita semua udah tahu lah ya, itu menjadi rahasia umum bagaimana Pak Anies tidak bisa masuk. Lalu inilah bentuk perlawanan masyarakat yang ingin mencoblos semua biar adil katanya. Oke teman-teman semua, coba kita lihat ya penjelasan dari netizen. Bagaimana KPU menakut-nakuti rakyatnya. Kita lihat videonya. Jadi dia merujuk ke pasal 197 huruf A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal konteks dari pasal tersebut adalah money politik. Gak cuma golput, tapi juga ajakan untuk memilih pasangan tertentu. Tapi dia cuma menyoroti golputnya aja. Jika kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan. Coba kita tengok pasalnya sedikit. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4. Nah, kalau gitu tolong pidanakan Ridwan Kamil. KPU ancam pidanakan semua pihak yang diajak golput di Pilkada serentak 2024. Agak lain memang lembaga ini, agak lain ya. Kemarin ada ASN ikut kampanye nggak ditindak, ada pemerintahan yang ikut cawe-cawe nggak ditindak, ada pelanggaran nggak ditindak juga, ya kan? Agak lain emang ini, agak lain. Sekarang ngancem-ngancem masyarakat. Kemarin tuh ada yang maju jalur independen dengan mencatut data diri masyarakat tanpa izin, nggak ditindak, ya nggak ditindak. Kok sekarang muncul ancaman kayak gini? Enggak Pak, tenang, masyarakat nggak golput. Masyarakat akan menggunakan hak suaranya untuk mencoblos semua paslon biar ketiga-tiganya ini nggak berantem, ya biar adil gitu ya. Rakyat mah adil ya kan? Oke, tenang aja Pak, tenang, nggak usah pakai ngancem-ngancem kayak gitu. Kita bakal pakai surat suara kita ya. Ya untuk KPU ya, tenang ya, karena rakyat akan berlaku adil mencoblos tiga-tiganya. Tapi konyol banget sih ini, ketahuan banget gitu nggak adilnya. Ya gimana nggak coba, pelanggaran yang sudah nyata-nyata di depan mata, terlihat nyata adanya, itu nggak ditindak. Tapi giliran gercos gerakan coblos semua ini, udah panik tuh, langsung ngancem rakyatnya. Ini macam apa ini, negara macam apa ya? Aduh, pusing deh. Ya gimana enggak coba, kita jadi apa ya, gregetan, gatel. Kok sekonyol ini gitu loh. Sesuatu hal yang seharusnya ditindak nggak ditindak. Yang udah nyata di depan mata, terlihat vulgar nggak ditindak. Aduh, udah tidur aja, tidur. Oke, kita lanjut lagi guys.
Gerakan coblos semua sepertinya semakin masif dilakukan masyarakat. Dukungan-dukungan dari elemen masyarakat di DKJ menerima gerakan coblos semua ini semakin masif. Bagaimana di video berikut ini ketika gerakan-gerakan itu disambut dengan sangat antusias masyarakat DKJ yang merasa kecewa dan tidak terwakili oleh calon-calon yang diusung oleh partai-partai yang ada di DKJ ini. DKJ ini. Dan teman-teman semuanya, yuk semakin kita gelorakan. Ini bukan tentang Pak Anies Baswedan, ini bukan tentang kekuasaan, tetapi yang kita lakukan adalah bentuk perlawanan terhadap elit-elit partai, terhadap elit-elit kekuasaan yang mereka semena-mena mereka mengusung yang tidak mewakili aspirasi masyarakat Jakarta. Jika gerakan ini nanti akan besar dan akan mewakili suara signifikan dan mendapatkan suara signifikan di Pilkada DKJ, maka ini akan menjadi efek jerah buat partai-partai di Pilkada berikutnya untuk tidak lagi sembarang mengusung calon yang tidak mewakili aspirasi rakyat. Teman-teman semuanya, yuk terus semangat dan kita gerakan ini. Insya Allah saya juga akan melakukan gerakan kampanye secara terbuka nanti, yaitu dengan menyebarkan brosur-brosur, pamflet-pamflet dan banner-banner di tempat strategis akan kita pasang untuk terus semakin menggelorakan semangat kita membentuk perlawanan terhadap oligarki partai dan kekuasaan untuk mencoblos semua. Silakan tonton bagaimana video semangatnya warga DKJ untuk melakukan gerakan coblos semua. Halo teman-teman, hari ini kita masih di rumah perjuangan Pak Anies di Brawijaya ya. Untuk teman-teman, untuk Jakarta masih tetap colok 3 ya. Ini tempat rumah perjuangan ya, bukan tempat memanfaatkan keadaan ya. Berjuang di Brawijaya untuk colok 3, oke? Bukan untuk mencari manfaat. Gimana Bang? Yoi, tetap semangat para pejuang bukan hadapi. Nah, ya jadi jangan ke Brawijaya tapi manfaatin keadaan ya nggak. Sumbang sono sini kagak ada. Pokoknya mau berjuang terus di sini ya. Tuh, oke. Dari awal saya menggencarkan gerakan coblos 3-3-nya. Jadi saya tetap gerakan coblos 3-3-nya. Insya Allah saya istiqomah itu untuk wilayah Jakarta maupun di setiap daerah juga saya menekankan untuk gerakan coblos 3-3-nya. Ini adalah gerakan coblos 3-3-nya adalah bentuk perlawanan gitu. Kenapa saya nggak memilih sono sini? Saya nggak mau terlalu ngikutin alur lah. Ya intinya saya masih yakin di barisan Abah. Semangat! Siapa yang akan dipilih anak Abah pada Pilkada Jakarta 2024? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu siapa itu anak Abah. Anak Abah adalah orang yang percaya dengan ide, gagasan, nilai, dan prinsip moral yang dibawa dan diterapkan oleh seorang Anies Baswedan. Kenapa kepercayaan itu bisa lahir? Karena sudah terbukti dari rekam jejak Pak Anies bahwa semua ide dan gagasan yang beliau realisasikan selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta adalah sesuai dengan nilai dan prinsip moral tersebut. Utamanya kesetaraan dan keadilan sosial. Jadi, anak Abah mendukung Anies Baswedan bukan karena orangnya, tapi karena sudah melihat, mengalami, dan merasakan buktinya. Atau kesimpulannya, anak Abah adalah orang-orang yang rasional, bukan emosional. Lalu bagaimana menilai Pilkada Jakarta secara rasional? Pertama, secara rasional bisa disimpulkan bahwa semua parpol saat ini dalam keadaan tersandera. Entah tersandera oleh kekuatan koalisi yang lebih besar, tersandera oleh dosa-dosa para elit parpol, atau tersandera oleh ambisi kepentingan elit parpol. Buktinya, keputusan MK hanya menambah satu paslon saja. Kedua, secara rasional bisa disimpulkan bahwa semua paslon Pilkada Jakarta adalah produk dari keputusan para elit parpol, tapi sama sekali bukan ekspresi keinginan warga Jakarta. Buktinya, saat ini kuat mengemuka gerakan coblos semua sebagai ekspresi kekecewaan warga Jakarta.
Jadi secara rasional bisa disimpulkan bahwa semua paslon adalah produk dari parpol yang tersandera. Jika parpol pengusungnya saja tersandera, maka bisa dipastikan kalau paslonnya terjajah. Jadi secara rasional, anak Abah tidak akan memilih RK Suswono, Pramono Rano, atau Darmakun. Tapi secara rasional, anak Abah akan memilih untuk coblos semua. Lalu bagaimana jika nanti Pak Anies ternyata mendukung salah satu paslon? Ya, maka Pak Anies sebagai abah dari anak-anaknya harus bisa memberikan alasan yang rasional dan bersesuaian dengan nilai dan prinsip moral yang beliau pegang dan bagikan bersama anak-anak abah. Karena kalau sampai tidak, maka selamat tinggal Abah Anies. Salam akal sehat, salam semangat Antitesa 24. Ya bener ya teman-teman semua. Jadi berpikirlah secara rasional. Cinta boleh tapi jangan cinta buta. Kita pun senang dan cinta kepada Pak Anies itu karena gagasan, visi misi, pemikirannya gitu loh. Bukan pure hanya orangnya gitu, tapi perilakunya. Maka dari itu untuk kalian semua ya, terutama rakyat DKI ya, yang ingin memilih gubernurnya, pikirkan terlebih dahulu. Bener-bener pikirin gitu ya, bagaimana gagasan, visi misi kedepannya kayak mana gitu loh. Barulah kita menentukan pilihan. Dan ternyata memang sudah rame banget ya Gircos ini, gerakan coblos semua. Sampai ibu emak-emak turun ke jalan membawa poster. Di situ ada 3 calon dan dicoblos semua. Kan ini sangat memalukan lah ya, bagaimana aspirasi rakyat itu tidak dituangkan oleh para elit-elit partai. Malah justru memberikan pilihan yang sebenarnya nggak ada dalam angan-angan rakyatnya gitu loh. Aduh. Para pejabat itu digaji dari duit rakyat jelata. Baju-bajunya para bupati itu dengan segala cangklongan di sini yang warnanya bagus seperti emas dan semuanya, itu semua keringatnya rakyat. Rakyat itu cari uangnya nggak seperti kita nih. Alhamdulillah kita pakai AC enak kan. Rakyat itu cari uangnya kepanasan, nandur, nanem, jaring tangan itu pada kasar-kasar, pada kapalan. Karena kasar, sementara pejabatnya pada mulus-mulus, mobilnya bagus-bagus, uang rakyat. Ingat gak sih bahwa itu tuh pertanggungjawabannya panjang gitu loh. Kasih saya jadi presiden setahun. Kalau saya jadi presiden setahun, Saya bilang saya kalau menjadi pejabat eksekutif setahun. saya jadi presiden setahun. Setahun. Konsep saya, korupsi itu hilang dalam setahun. Loh, ini presidensialisme. Rakyat itu nyetrumnya sampean kok sebagai presiden kok nggak punya determinasi untuk mengatakan 5 tahun saya selesaikan di korupsi, 2 tahun saya selesai. Saya kalau jadi presiden setahun ini saya selesaikan. Dulu sih emang keren Bang Fahri ya. Gue juga yakin kalau dia jadi presiden setahun bakal habis tuh korupsi. Tapi sekarang nyatanya. Oke guys, sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.